Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya, sangat jelas sekali. Sebenarnya saya banyak pertanyaan, cuman mungkin hari ini saya sampaikan satu. Yang pertama adalah di kehidupan kita tuh sekarang makin banyak yang namanya keabu-abuan. Banyak yang mana yang boleh kita lakukan sama yang mana yang enggak. Jadi kita sendiri kadang-kadang bingung gitu, sampai mau ngelakuin nanti takutnya salah, nggak dilakuin kita butuh gitu. Nah itu kadang membuat kita jadi bingung harusnya gimana. Makanya kita kadang-kadang untuk mencari jawaban sekarang kebanyakan kan dari Google gitu. Banyak dari Google, sementara di Google itu banyak simpang siurnya Ustaz gitu. Gimana cara kita menyikapi keabu-abuan itu Ustaz? Karena banyak sekali di kehidupan sehari-hari ini. Contohnya adalah kayak misalnya kita mau melakukan transaksi gitu. Transaksi yang mana kita nggak tahu nih akadnya sebenarnya ini masuk ke riba atau enggak gitu. Itu sendiri membuat kita kadang-kadang menjadi, wah ini kalau gua melakukan ini bener gak sih gitu. Mungkin cara menyikapi itu bagaimana Ustaz baiknya? Terima kasih Ustaz. Iya, oke, terima kasih. Jadi bagaimana cara kita menyikapi masalah-masalah yang kita nggak tahu itu benar atau itu salah gitu, itu baik atau itu tidak gitu. Karena kadang-kadang kita melakukan sesuatu itu berarti kita butuh itu gitu, sedangkan kita nggak tahu itu baik atau enggak, itu benar atau tidak, itu halal atau haram gitu. Sedangkan kita cari di beberapa sumber itu banyak yang ya banyak gitu pendapat yang macam-macam bla 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 bla. Jadi yang membuat itu seperti abu-abu nggak jelas lah gitu. Silakan Ustaz. Iya. Memang sesuatu yang membuat manusia itu tergelincir nanti. Sesuatu yang membuat manusia itu tergelincir atau yang disebut dengan fitnah, ujian manusia yang membuat manusia itu tergelincir nanti kepada kesalahan, itu intinya sih sebenarnya ada dua. Ada yang disebut dengan fitnah syahwat, dan syahwat keinginan jiwa manusia yang cenderung mengarahkan kepada keburukan. Itu yang pertama yang biasa membuat manusia itu tergelincir kepada kesalahan. Berapa banyak orang tergelincir kepada kesalahan karena tidak tahan dengan fitnah, tidak tahan dengan ujian syahwat hawa nafsunya. Nah, yang kedua yang akan membuat atau yang biasa membuat manusia itu tergelincir kepada kesalahan, biasanya yang disebut dengan fitnah syubhat. Syubhat itu artinya sesuatu yang abu-abu, yang samar-samar, yang gak jelas. Nah itu yang banyak sekarang kita alami. Dua fitnah ini di akhir zaman memang akan sangat dahsyat. Dua fitnah ini, dua ujiannya. Ya akhir zaman itu dua ujian akan sangat berat. Ujian syahwat, berat banget sekarang ya. Berat gak sih ujian syahwat di zaman sekarang? Berat. Yang kedua ujian syubhat. Syubhat di akhir zaman itu akan sangat berat. Kenapa? Karena memang di akhir zaman itu akan muncul banyak orang yang nanti akan ikut berbicara tentang masalah agama, namun tidak punya kapasitas di bidang itu, sehingga akan mengabulkan penjelasan-penjelasan menjadi tidak jelas. Jadi mereka akan membuat penjelasan-penjelasan yang tidak menjelaskan. Ya, ingin menjelaskan tapi membuat tidak jelas dari. Nah, bagaimana kita menyikapi seperti itu? Maka yang pertama kita dituntut untuk bisa terhindar dari ujian syubhat yang tadi ditanyakan. Untuk bisa terhindar, tidak tergelincir ketika kita
berhadapan dengan syubhat, sesuatu yang abu-abu, maka obatnya, kuncinya adalah ilmu, belajar, bertanya kepada yang diyakini mampu untuk menjelaskan dengan jelas, ya. Dan menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap kita, terutama ketika kita akan melakukan sesuatu. Ketika kita akan melakukan sesuatu, maka ilmu yang wajib untuk kita ketahui itu adalah sesuatu yang akan kita lakukan tersebut. Seperti tadi umpamanya, ketika kita ingin bertransaksi, umpama kerjaan kita itu tukang dagang atau jual beli, maka wajib bagi kita sebelum melakukan hal tadi, sebelum bertransaksi itu mengetahui ilmu tentang jual beli. Ya, kalau sekarang marak jual beli online umpamanya, maka sebelum kita ikut ke dalam jual beli online umpamanya, maka kita harus punya ilmu dulu agar kita tidak terpengaruh dengan syubhat-syubhat yang ada di perkara tersebut. Makanya saran yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman sebelum kita melakukan sesuatu, maka kita berusaha untuk berilmu tentang sesuatu tersebut, ya. Maka ilmu yang wajib untuk kita pelajari itu sebetulnya tidak semua ilmu, ya. Ilmu yang wajib kita pelajari itu tidak semuanya wajib untuk kita pelajari. Ilmu yang wajib untuk kita pelajari adalah ilmu-ilmu yang memang dibutuhkan dalam keseharian kita. Kalau kita tukang dagang, maka yang wajib untuk kita pelajari ya ilmu tentang dagang. Kalau kita tukang pegawai maka ilmu yang wajib kita pelajari itu adalah ilmu yang berkaitan dengan pekerjaan kita. Maka ada istilah dalam sebuah kitab disebutkan afdalul ilmi ilmul hal. Ilmu yang paling bagus itu adalah ilmu yang memang dibutuhkan dalam kehidupan kita. Ya, seperti tadi, maka cara menyikapi hal yang tadi ditanyakan agar kita tidak terjatuh kepada syubhat, kesamaan, ketidakjelasan, keabu-abuan, maka kita berusaha untuk belajar tentang hal yang kita khawatirkan kita terjatuh kepadanya. Nah, kemudian belajarnya kemana? Ya, belajarnya jangan ke Google. Belajarnya kalau memang kita butuh penjelasan tentang suatu perkara yang belum kita ketahui, maka kita kejar penjelasan itu kepada orang-orang yang bisa menjelaskan hal tersebut, yang memang mereka memiliki kapasitas ilmu tentang hal yang akan kita tanyakan itu. Ya, karena kalau kita cari penjelasannya di media, apalagi di mbah gitu ya, itu akan sangat banyak pendapat orang masuk semua ke situ, baik yang paham maupun yang tidak paham masuk semua ke situ, sehingga akan membuat kita malah membuat kita jadi jelas. Kalau kita mencari ke sana, malah membuat tambah tidak jelas. Yang kedua, ya, tadi yang pertama kita berusaha untuk berilmu atau mencari ilmu yang benar tentang hal yang kita syubhatkan tadi. Yang kedua, kalau memang kita belum mendapatkan penjelasan yang memastikan, kita belum mendapatkan penjelasan yang membuat kita yakin dengan hal tersebut, maka lebih baik jangan dulu dilakukan. Nah, ada kaidah dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, "Da' ma yaribuka ila ma la yarib." Kalau memang perkara itu meragukan untuk kita belum jelas tentang halal haramnya, kita belum jelas tentang boleh tidaknya, maka jangan dulu dilakukan sampai kita mendapatkan kejelasan. Ya, jangan sampai kita melakukan tos-tosan gitu ya. Kalau benar ya benar, kalau salah ya salah, jangan. Nah, itu mungkin dua hal yang bisa kita lakukan dalam menyikapi
banyak keabu-abuan di zaman sekarang yang kita dapati dalam